Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Emang jadi habis Hai, besok mandi. mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Demi kita ini, Ia sudah lahir penuh. Ia dalam iman teguh, cinta kasih-Nya patut kita balas. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat bumi. Beribu-ribu abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah. 12 setengah abad sesudah Musa diutus Allah, sesudah dikandung perawan Maria, oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem, daerah Yudea, Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Bersama-sama hendak menyambut dan mengungkapkan hormat bakti kepada Yesus Tuhan kita yang kedatangannya kita nantikan. Yesus hadir dan tinggal bersama kita. Marilah kita mengaturkan doa kepada anak-anak Yesus sekaligus meresapkan makna kedatangannya bagi pribadi kita masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas karunia-Mu yang tak terhingga pada malam yang penuh berkat ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Seluruh keluarga kami bersatu di depan panggung Natal, mengingat kelahiran Putra-Mu, Yesus Kristus. Berkatilah ayah dan ibu kami, ya Tuhan, dengan damai-Mu yang melampaui segala pengertian. Semoga cahaya yang bersinar dari palung ini menjadi terang bagi setiap langkah hidup kami setiap hari. Curahkanlah kasih dan kedamaian-Mu untuk mengisi hati orang tua kami, agar dapat menjadi saksi cinta-Mu di dunia ini. Kami mohon kurnia-Mu untuk anak-anak yang berada di sekitar kami. Semoga kehadiran-Mu yang agung dapat menyinari hati setiap hati anak-anak dan membawa perdamaian kepada mereka yang membutuhkannya. Ya Bapa, kami bersyukur atas persaudaraan dan keindahan alam ciptaan-Mu, sehingga damai dan sukacita-Mu selalu hadir. Tumbuhkanlah di hati kami keprihatinan terhadap perubahan iklim. Berilah kami kebijaksanaan untuk bekerja bersama guna melindungi ciptaan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bimbinglah kami selalu, dan semoga kasih-Mu selalu mengilhami segala yang kami lakukan. Ya Bapa, kabulkanlah doa anak-anak-Mu yang mengharapkan dan merayakan kedatangan Putra-Mu hari ini demi Kristus
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahayamu di dalamnya, agar dalam wajah putramu yang lahir pada hari ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta-Mu kepada kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas
telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta segala isinya. Biarlah hari-hari padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorak. Kristus
bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk memutuskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah semua orang di seluruh dunia untuk menyuruh seluruh orang di seluruh dunia untuk mendaftarkan diri. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Bapak Ibu kalau mau naik ke lantai 3 harus melewati lantai 2. Jadi Romo Paroki itu tinggalnya di lantai 2. Nah, kamarnya Romo Tino itu persis di atasnya patung Albertus. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ke bawah patung Albertus terus nengok ke atas, Romo Tino di situ. Nah, di situ di kamar itu segala percakapan yang baik dan yang buruk di halaman gereja itu sampai di telingaku. Serius, ini nggak membual ini. Tadi itu sebelum misa itu Bapak Ibu kalau lihat di belakang mereka yang pakai nentek itu panitia. Itu percakapan mereka tuh nyampe di telinga saya. Nah, mereka ini orang-orang yang lulus marketing S4 mungkin kayaknya. Jadi omongannya begini. Lantai 3 Romo Tino biar cepat pulang. Parah ini. Jadi alasannya Romo Tino ini dipakai supaya jadi alasan aula ini cepat penuh dan cepat mulai. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu alasan sesungguhnya kenapa saya terusin misa di sini, kenapa? Tempat ini space-nya kecil. Ini antara ini. Kalau Romo Ari nggak cukup ini. Kalau Romo Tino ini slim, maka di sini cukup. Nah, anggota korusan ini untung orang piani kurus ini ya. Jadi cukup lah ya. Ya kurus. Budina paling kurus ya. Jadi alasan sesungguhnya adalah karena Romo Tino ini slim. Ya untuk space yang sedemikian sempit ini dianggap cukup ya. Bukan karena cepat selesai maka di sini. Para saudara yang terkasih, ada seorang bapak punya 2 anak cewek. Ya mungkin mirip Pak Winanto Dirjen ini, punya 2 anak cewek. Bapak ini bilang sama anaknya, kakak sama adik, maaf ya, bapak itu mau beri kalian kado Natal tahun ini, tapi bapak bingung mau beri kalian apa. Lalu anak 2 ini jawab, ya Pak, kami juga bingung mau meminta hadiah apa ke bapak. Terus bapaknya bilang, ya karena kalian bingung, maka bapak beri kalian kesempatan untuk mikir. Kedua anak ini senang, wah mikir dapat hadiah apa ini. Terus bapaknya bilang, tunggu dulu, bapak beri kalian kesempatan untuk mikir tentang hadiah ini sampai dengan tahun depan. Jadi tahun ini nggak dapat hadiah. Pertanyaannya sederhana, Mas Yana, kenapa Sinterklas itu cowok? Bukan cewek. Apa ya? Aku kasih kau 100.000 ya kalau benar. Ayo, kalau jawabanmu sama dengan di kepala saya 100.000 nanti. Dari Ketua Yayasan Santo Yusuf. Ayo Mas Yana. Mas Yana nggak tahu. Angelo, kalau kamu benar main PS gratis kau nanti. Ayo. Soalnya yang punya PS bapaknya. Angelo. Kenapa Sinterklas itu cowok bukan cewek? Karena kalau Sinterklas itu cewek, maka setiap tahun kostumnya pasti ganti. Beli baju baru terus. Maka Sinterklas itu cowok, biar bajunya dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini itu sama terus. Para saudara yang terkasih, Yesus yang kelahirannya kita rayakan hari ini lahir di sebuah kandang yang hina. Yesus lahir di sebuah kandang yang hina dan sederhana. Yesus hanya dibalut dengan kain lampin. Kalau kain lampin itu mungkin kita ini di dunia kita sekarang membahasakannya mungkin serbet yang ibu-ibu buat lap piring, mungkin kayak gitu deh. Yesus lahir di tempat yang sederhana. Tetapi kenapa kita harus bersukacita? Pertanyaannya, kenapa kita harus bersukacita? Yesus mau lahiran susah, cari penginapan susah. Ya Yesus salah sih, harusnya buka Agoda atau buka Traveloka booking dulu, pasti dapat dia penginapannya. Yesus lahir di tempat yang sederhana, tetapi kita diminta untuk bersukacita. Mengapa? Harusnya kita ini prihatin, harusnya kita bersedih. Yesus yang kelahirannya ini jauh dari kata layak, tempatnya jauh dari kata baik. Tetapi kita diminta untuk bersukacita. Justru lewat kesederhanaan kelahiran Yesus ini ada alasan mengapa kita bersukacita. Alasan pertama,
Mengapa kita harus bersukacita? Karena Yesus, Allah yang kita imani, sejak awal masa hidupnya sudah tahu betul tentang penderitaan manusia. Yesus menjadi manusia seperti kita. Yesus ikut mengalami penderitaan seperti kita. Yesus bukan Allah yang menasihati kita dari tempat yang nyaman. Yesus bukan Allah yang memberi perintah kepada kita dari tempat yang enak. Tapi Yesus tahu betul susah dan senangnya jadi manusia. Yesus tahu betul perjuangan menjadi manusia. Maka omongan Yesus bukan omongan yang teori-teori yang kosong atau omong kosong. Karena Yesus mengalami juga. Jadi Bapak Ibu kalau dengar orang yang hanya tahu ngomong tapi nggak berbuat, kita bilang apa? Omong kosong kan? Nah, Yesus tidak omong kosong Bapak Ibu. Dia mengalami. Dia ikut menderita, dia ikut tahu susah dan senangnya seperti manusia seperti apa. Jadi sabda Yesus bukan sabda yang kosong. Karena Yesus juga mengalami penderitaan dan perjuangan sebagai manusia seperti Anda dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa kita harus bersukacita. Karena Yesus, Allah yang Maha Tinggi, bukan menjelma menjadi penguasa yang jauh dari kita. Bapak Ibu, kalau Jokowi atau Pak Prabowo datang ke Malang, kita berdiri di jalan ini berdesak-desakan. Mau sekedar foto aja nggak bisa, ditahan sama pas pampres kan? Iya kan? Disepak-sepak, desak-desakan sama orang. Yesus tidak seperti itu. Yesus lewat kesederhanaannya menjelma menjadi manusia yang bisa disapa, bisa didekati, bisa menjadi sahabat, bisa dimintai tolong dan seterusnya oleh kita. Maka kita patut bersukacita. Lewat kesederhanaannya Yesus menjelma menjadi Allah yang mudah didekati oleh kita manusia. Para saudara yang terkasih, maka saya mengajak Anda untuk merenungkan dua makna sederhana dari Natal. Yang pertama, Natal adalah perayaan Allah yang berbela rasa dengan manusia. Natal hari ini bukan lagi tentang Bethlehem, tetapi tentang kita masing-masing. Saya, orang Katolik yang hidup di zaman ini, apakah punya empati dan bela rasa terhadap sesama? Kalau saya gagal dalam usaha, kalau saya gagal dalam hidup, apakah saya menyalahkan orang lain? Atau saya berusaha untuk menjadi lebih baik? Apakah saya menyalahkan keadaan? Ataukah saya tetap punya harapan dan semangat juang untuk terus berjuang? Natal mengajak kita supaya punya empati dan bela rasa terhadap sesama. Ketika ada orang yang tersakiti, kita dekati, kita beri harapan, kita beri senyum, kita beri doa dan seterusnya. Ketika ada orang yang disepelekan atau dijauhkan, kita dekati, kita rangkul dan seterusnya. Jadi Natal mengajak kita supaya punya empati dan bela rasa. Sukacita Natal berarti menjadikan diri saya alat dan sumber sukacita bagi sesama yang saya temui. Itu yang pertama. Yang kedua, Natal adalah perayaan sederhana. Jadi Bapak Ibu, kita bisa merenungkan dan mengakui kenyataan bahwa Natal ini mengalami pergeseran makna yang sangat jauh. Ya, di rumah-rumah kalau kunjungan Natal ini pulang-pulang ini bisa nggak berat 3 hari ini kayaknya. Karena makan terus. Ada nastar, ada ini dan seterusnya. Ada soft drink. Kalau anak ini ini pasti ada minuman keras ini pasti. Nah, iya. Natal mengalami pergeseran makna. Padahal Yesus itu lahir dalam kesederhanaan. Pertanyaannya adalah kita merayakan Natal dengan euforia yang luar biasa itu untuk Tuhan atau untuk diri saya sendiri? Jangan-jangan untuk menyenangkan emosi dan psikologi saya. Jangan-jangan kita Natal sibuk pergi ke mall, di Matahari diskon 80%, beli. Padahal kalian semua dikibuli sama yang punya Matahari. Kita sibuk dengan macam-macam hal, beli baju baru, beli sepatu baru, pasang pohon Natal, siapkan jajanan ini, makanan ini, dan seterusnya. Padahal makna Natal sesungguhnya adalah sederhana. Yesus yang sederhana datang dan menemui juga orang-orang sederhana, para gembala, orang-orang yang terpinggirkan dan seterusnya.
Yesus yang sederhana ini justru menjadi ancaman bagi para penguasa pada waktu itu. Imam-imam kepala, Herodes, orang yang tahu betul tentang kitab suci, justru merasa terancam. Mereka lupa bahwa Allah hanya bisa ditemui lewat sikap dan hati yang sederhana. Jadi catatannya adalah, kalau Anda semua ingin mengalami penyelenggaraan Allah dan sukacita dari Allah, Anda hanya bisa mengalaminya kalau Anda punya hati yang sederhana, hidup yang sederhana, pikiran yang sederhana. Hidup sudah susah, kita buat pikir kita ini makin susah dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Overthinking, khawatir berlebihan, dan seterusnya. Jadi itu dua hal. Yang pertama, Natal adalah perayaan Allah yang berbela rasa kepada manusia. Kita diundang supaya berbela rasa dan simpati kepada sesama. Yang kedua, Natal itu erat kaitannya dengan sederhana. Jadi Natal tahun ini kita diajak supaya membangun sikap sederhana dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri dan doakan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Ia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap waktu yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Ia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap waktu yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kini kepada Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, dengan semangat tinggi kami kini berada di ambang hari raya. Bantulah kami supaya sekarang juga boleh merasakan awal penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku? Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku.
ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria Bunda. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, suraya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Ya Allah, kami telah disemangati oleh perayaan menjelang kelahiran Putra Tunggal-Mu. Berilah kami kekuatan baru berkat makanan dan minuman dari misteri surgawi ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Hari ini ada kolekte kedua untuk pembangunan gereja Santo Gregorius Agung Araya. Pengumuman gereja Hari Raya Natal. Peringatan gerejani Jumat 26 Desember, Pesta Santo Stefanus, martir pertama. Sabtu 27 Desember, Pesta Santo Yohanes Rasul, pengarang Injil. Minggu 28 Desember, Pesta Keluarga Kudus, Yesus, Maria, Yusuf. Pengumuman lain-lain. 1. Dibuka pendaftaran komuni pertama 2026. Mari kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia,
dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak yang baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Selamat Natal. Selamat Natal. Karena di bawah Selamat Natal. Terima kasih.
Happy. Selamat Natal, Bu. Selamat Natal. Ada apa ini, Kak? Ada apa ini? Ada psikomo berarti. Kok macet ini, ada psikomo ini. Tahu soalnya. Wis gelek kowe. Selamat Natal, selamat Natal. Masih macet. Jangan takut, jangan cemas, ku bawa warta surga. Kabut dosa akan musnah oleh cinta ilahi. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat pilihan. Oh ya, selamat Natal. Selamat Natal, selamat Natal. Selamat Natal, Pak Thomas. Masih selamat Natal. Macet. Monggo Pak Thomas. Sugeng Natal. Sugeng Natal. Selamat Natal. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan tahtanya
tempat